Setelah aku dan teman-temanku sadar kalau ada yang aneh dengan Aldo, kami pun langsung berdiri melingkari Aldo. "Siapa lo?" tukas Kelvin pada Aldo. "Apa mau kalian?" tegas Aldo dengan nada nyaring. Tapi itu jelas bukan suara Aldo. "Kusarankan kalian pergi dari sini sekarang, sebelum terlambat," sambung makhluk yang ada pada tubuh Aldo. "Kita kesini buat cari tahu, nenek-nenek yang neror teman kami itu siapa," balas Tian. Waktu kejadian ini sebenarnya kami ketakutan setengah mati, keringat dingin waktu lihat muka Aldo. Matanya itu putih semua, ditambah lagi posisi dia duduk bersila, tapi mengambang di atas tanah. Mirip atraksi sulap yang biasa kita lihat di TV, tapi kalau itu biasanya pakai trik. Kalau ini real tanpa bantuan apa-apa. Aldo melayang. Tanpa ada respon kata-kata Tian tadi, tiba-tiba Aldo teriak kencang banget. Di sini kami frustasi melihat kejadian ini. Antara pengen lari, tapi gak bisa. Masalahnya tubuh teman kami ini dirasukin. Mana mungkin kami tinggal. Matahari mulai tenggelam. Suasana mulai tambah mencekam. Ditambah hari mulai gelap. Belum lagi bau kemenyan yang nyengat banget di hidung. "Keluar dari tubuh teman saya," teriak Kelvin. Di sini aku benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Aku dari tadi cuma bisa diam melihat kejadian paling menyeramkan ini. Tapi beruntung ada Tian yang memang jago mengaji di antara kita. Dibacalah ayat kursi sambil menahan-nahan kepala si Aldo. Akhirnya teriakan Aldo mulai berhenti setelah dibaca-bacakan ayat sama Tian. Setelah beberapa menit, Aldo pun akhirnya pingsan. "Udah, ayo balik. Ini sudah tambah parah kalau sampai begini," tukas Tian. "Kayaknya kalian tambah buat mereka marah deh," sahut Iman. "Jadi ini gimana, Raf?" tanya Kelvin ke aku. "Kayaknya ini masalah bakal tambah panjang. Apa mungkin kita aduin aja sama Pak Ustadz di masjid bawah?" sambung Kelvin. "Udah, nanti aja dipikirin. Mending sekarang kita pulang dulu. Ini sudah mulai gelap. Gak kelihatan sama sekali," jawab aku. "Kalian berdua bopong aja dulu Aldo ke pos. Aku beli minuman buat Aldo," sambung aku. Akhirnya kami pun keluar dari hutan menuju pos. Sedangkan aku mampir terlebih dahulu untuk membeli minuman. Di perjalanan menuju warung, aku baru sadar sesuatu. Bukannya tadi Rio sama Iman pulang duluan ya? Terus tadi waktu Aldo kesurupan itu siapa? Pikirku. Setelah membeli minuman, aku langsung cepat-cepat lari menuju pos. Di sana aku melihat Aldo sudah sadar, tapi wajahnya lumayan pucat. "Raf, cepet sini!" teriak Kelvin melihat aku dari kejauhan. Aku dengan cepat berlari memberikan minuman pada Aldo. Setelah sedikit tenang, akhirnya Aldo angkat bicara. Siapa yang ngeresukin dia dan apa yang terjadi saat dia kerasukan dalam alam bawah sadarnya. Di sini aku lupa cerita detailnya. Maklum, aku kan masih bocah waktu itu. Yang aku ingat cuma momennya doang. Kalau pembicaraan-pembicaraan lain, aku sudah banyak lupa. Tapi yang pasti, yang rasukin Aldo adalah sosok pocong yang aku lihat sebelumnya. Dan katanya, wilayah situ itu, yang nguasain itu si pocong. "Lah, terus si nenek-nenek 9 itu siapa?" tanya Kelvin. Aldo juga bilang gak tahu si nenek 9 ini siapa dan berasal dari mana. Karena katanya, yang pasti si pocong sama si nenek ini bukan kawan. Katanya kekuatan si nenek ini setara sama si pocong. Jadinya si pocong juga gak bisa ngusir si nenek. Di sini aku percaya gak percaya. Aku juga gak tahu gimana perbedaan kekuatan begituan. Aku juga baru tahu kalau ada semacam gituan di dunia mereka. "Oh ya, ngomong-ngomong, kalian tadi sadar gak sih? Ada Iman waktu Aldo kesurupan?" tanya aku. Mata mereka langsung melotot melihat ke arahku. Dengan kaget dan mereka pun ternyata baru sadar kalau tadi ada Iman. "Ayo kita ke rumah Iman sekarang," tegas Tian. "Ngapain?" kata aku. "Buat mastiin lah, Iman baik-baik aja apa enggak? Dia di rumah apa enggak?" jawab Tian. Akhirnya kami pun beranjak pergi menuju rumah Iman yang jaraknya gak cukup jauh dari pos, cuman 2 blok. Setelah kami manggil-manggil Iman di rumahnya, Bapak Iman keluar dan bilang kalau Iman sudah tidur, katanya kecapean. "Tidur? Masih jam 7 gini?"
pikir aku. Alhasil kami pun balik kembali menuju pos dan mulai diskusi kembali masalah tadi. Kalau Iman di rumah, terus yang tadi digubuk siapa lagi? Mungkin itu yang jadi pembicaraan kami semua. Udahlah, lupain aja dulu. Lebih baik kita pulang dulu sekarang. Masalahnya ini biar kita bahas lagi kalau semua udah lengkap ngumpul, tukas Aldo. Akhirnya kami pun pulang ke rumah kami masing-masing setelah mengalami kejadian-kejadian terhoror dalam hidup kami. Di malam kedua ini, kami berempat memiliki cerita masing-masing setelah pulang dari kejadian tadi di rumah kami. Di malam kedua ini, kami berempat memiliki cerita masing-masing setelah pulang dari kejadian tadi. Aku lupa cerita mereka di rumahnya, tapi yang jelas, mereka juga ikut kena teror di rumah mereka. Yang pasti bukan nenek 9 yang meneror mereka. Sedangkan nenek 9 berada di mana? Kalian sudah tahu yang pasti dia berada di mana. Setelah aku sampai di rumah, aku langsung pergi mandi dan makan malam. Oh ya, orang rumahku belum tahu soal masalah yang aku alami. Soalnya emang aku kurang dekat sama keluargaku sendiri. Jadi kalau komunikasi itu agak jarang. Apalagi mau curhat masalah ginian. Setelah bersantai menonton TV sambil main HP, gak kerasa udah jam 9 lewat. Mataku sudah lumayan ngantuk, jadi aku memutuskan pergi ke kamar untuk tidur. Waktu aku matiin lampu kamarku dan mulai berbaah di kasur, tiba-tiba lampu kamarku menyala sendiri. Bukan, tapi ada perempuan nyalain lampu kamarku. Gak cukup lama, lampunya dia matiin lagi. Walaupun cuma sekilas, tapi aku jelas melihat sosok cewek rambut panjang, berbaju putih, berdiri di depan saklar lampu kamarku. Bang, teriak aku ketika refleks lihat lampuku menyala. Di sini aku gak terlalu takut. Mungkin karena setelah kejadian-kejadian sebelumnya yang lebih seram daripada penampakan ini, jadi aku langsung saja tarik selimut ke kepalaku sambil baca doa tidur dan langsung tidur pejamkan mata. Suara cewek itu ketawa kecil sebelum aku terlelap tidur. Besoknya, setelah teror di malam itu, sorenya aku dan teman-temanku berkumpul kembali di pos. Kami ngobrol dengan masalah teror di rumah kami masing-masing dan berdiskusi mencari cara bagaimana menghentikan teror yang kita alami. Namun tak kunjung usai dengan perdebatan yang sia-sia dan saling nuduh. Ya udah, hari ini kita gak usah ke gunung dulu. Kita lihat nanti gimana malamnya. Kalau masih ada yang diganggu, baru kita ke sana sama-sama, tukas Aldo. Setuju, timpal Tian. Akhirnya sore itu kami tidak pergi ke gunung dan bermain bola seperti biasa, sambil berharap teror itu selesai ketika kami berhenti pergi ke sana. Namun harapan itu sepertinya tidak berlaku. Malamnya, mereka masih meneror kami. Ini udah gak benar, pikir aku. Sedikit tambahan, selain Mbak Kunti yang ada di kamarku, ternyata si nenek 9 ini masih berada di depan rumahku, tepatnya di samping pohon ceri yang berada depan rumahku. Singkat cerita, besoknya aku dan teman-temanku berdiskusi kembali dan berpendapat bahwa pasti salah satu di antara kita ada yang ngelakuin kesalahan sampai membuat penunggu di sana jadi ikutin kita. Jadi mau gak mau, kita harus kembali ke gunung untuk meminta maaf sama penunggu di sana. Setelah sampai di gunung, kami menyusuri hutan dan masuk ke dalam untuk ke tempat gubuk tua itu. Lah, kok aneh? Kata aku. Apaan? Sahut Monae. Gubuknya, jawab aku. Kenapa? Timpal Tian. Gubuknya hilang kok. Jawab aku. Hah? Emang di sini ya tempat pondoknya? Bukan di dalam lagi, jawab Tian. Gak. Gue inget Cuk, ada gundukan batu besar di situ. Harusnya gubuknya di sebelahnya, kata aku. Ah, perasaanmu aja itu. Ayo kita cek ke dalam lagi, jawab Monae. Setelah kembali berjalan ke dalam hutan, menyusuri sekeliling hutan yang tak terlalu besar itu, namun ternyata hasilnya nihil. Gubuknya beneran hilang. Terus gimana? Kata Aldo. Ya mau gak mau kita minta maaf di sini aja, jawab Tian. Emang yakin bakal ngaruh, kata aku. Siapa tahu, kan belum dicoba, timpal Monae. Setelah keliling-keliling mengitari hutan sambil minta maaf,
Kami beranjak ingin pergi dari hutan. Suara tawa lumayan nyaring dari arah belakang kami. Shit, dalam hatiku. Karena udah pasti, ini pasti penampakan lagi. Ketika kami menoleh semua ke arah belakang dan ternyata gubuknya kembali ada. Kita semua melongo melihat keanehan ini. Tanpa sadar, kami malah lari semua. Maklum, masih bocah. Tapi sebenarnya ada keanehan lain waktu itu. Waktu gubuk itu nongol kembali, aku lihat dengan jelas di situ ada si nenek 9 bersama kawan-kawannya duduk di gubuk itu sambil tersenyum menyeringai ke arahku. Ingat, ke arahku. Setelah kita sudah capek lari menjauh dari gunung, aku ngomong sama teman-temanku kalau nenek 9 tadi di situ ramai banget. Lah, teman-temanku pada bingung. Mereka sebenarnya cuma lihat gubuk itu aja. Nggak ada apa-apa di situ. Lah, jadi cuma aku yang ditampakin dalam hatiku. Setelah banyak pengalaman buruk dan teror beruntun yang terus kami alami secara terus-menerus, akhirnya aku dan teman-temanku pun memutuskan untuk menceritakan masalah ini kepada ustadz di masjid perumahanku. Namanya Ustadz Sabhan. Sebenarnya Ustadz Sabhan pun gak bisa beri banyak membantu. Ustadz hanya menyarankan untuk menjauhi tempat gubuk tua itu dan sering-sering untuk sholat untuk lebih menguatkan iman kita. Sebenarnya kami pun sudah mengikuti saran dari Ustadz untuk tidak kesana lagi dan terus sholat. Namun tetap saja, setiap malam selalu ada kemunculan mereka, walaupun sebenarnya sedikit mulai berkurang. Walaupun hanya menampakkan diri, tetap saja aku masih merasa risih. Secara mereka muncul di waktu yang random dan tempat yang berbeda. Aku juga yang masih bocah pun tidak paham apa maksud mereka selalu menampakkan diri mereka kepadaku dan teman-temanku. Pernah suatu ketika teror itu berhenti dengan waktu yang cukup lama sekitaran 2-3 bulan. Mereka benar-benar berhenti menerorku. Aku dan teman-temanku pun sempat merasakan tenang. Ternyata setelah sering sholat dan mengaji, gangguan itu pun jadi hilang dengan sendirinya. Namun dikarenakan seperti sudah merasa aman, aku pun mulai kembali melupakan sholat dan mengaji. Ya namanya bocah, mungkin karena sifat labil dan masa-masa puber kan selalu ingin merasakan kebebasan. Jadi kalau gak salah sewaktu liburan semester, sekitaran habis isya, aku dan teman-teman aku ngumpul seperti biasa. Cuman waktu itu kami sudah gak ngumpul di pos lagi, dikarenakan posnya dipindah tempat. Dan kami pun jadi mengumpul di rumah temanku. Namanya Ripan. Nah kebetulan rumah Ripan ini berada di posisi ujung blok, pas di belakang blokku. Jadi jarak gunung cukup jauh dari sini. Dan depan rumahnya pun terdapat jurang, danau, dan hutan. Sayang banget sekarang sudah dibangun perumahan di tempat itu. Padahal tempat ini juga termasuk banyak kisah berbagai pengalaman di sana. Jadi di depan rumah Ripan ini ada dibangun semacam panggung. Memang dibuatkan sama keluarga untuk nongkrong itu. Gak terlalu besar tapi cukup 7 orang untuk duduk di situ. Karena kami ini sudah merasa terbebas dari teror nenek 9, kami pun perlahan mulai melupakan ibadah kami. Tepat setelah pulang dari tempat kumpulan baru itu, sekitaran jam 11, aku mengetok-ngetok pintu rumahku. Lumayan cukup lama aku mengetok. Dan kebetulan pintu rumahku itu terbuat dari kayu dan terdapat sedikit celah atau bolongan kecil di tengah pintu. Karena emang sering ngintip lewat celah itu, aku pun mencoba ngintip di celah itu, walaupun dalam keadaan lampu mati di ruang tamu. Namun, masih bisa terlihat jelas letak-letak interior di rumahku. Dan kalian tahu apa yang aku lihat? Banyak orang yang seperti sedang duduk-duduk di sofa ruang tamuku. Dan tidak ada yang aku tahu siapa orang-orang ini. Belum lagi yang bikin aku merinding dan pucat dengan tubuh membeku. Mereka semua melotot ke arahku, seolah tahu kalau aku ngintip di celah. Dan ada satu orang yang gak melihat ke arahku. Dan yang satu ini juga satu-satunya yang berdiri sendiri di tengah-tengah. Dan ternyata itu adalah salah satu makhluk yang pernah pertama kali menerorku. Si tinggi, hitam panjang. Dia bukan gak melihat aku, tapi karena tinggi badannya, jadi gak kelihatan wajahnya. Namun tiba-tiba,
Lampu ruang tamuku nyala, dan saat itu juga mereka lenyap. Ternyata tanteku yang nyalain lampu dan bukain pintuku. Aku yang masih di posisi yang sama, dan syok membuat tanteku kebingungan. Aku malah dikira mabuk. Dan sejak di sini, teror kembali berlanjut. Mereka kembali menampakkan diri mereka. Setelah melihat penampakan menyeramkan yang menyelimuti rasa ketakutanku, aku berusaha untuk tetap berpikir positive thinking agar menenangkan perasaanku. Mungkin itu hanya imajinasiku saja karena aku kelelahan. Pikir aku untuk mencairkan perasaan. Walaupun berpikir itu hanya imajinasi, namun tetap saja terlalu menyeramkan untukku melihat hal yang seperti itu. Setelah itu, aku segera masuk dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci kaki, lalu pergi ke kamar tidur. Malam itu, entah kenapa, aku merasa suasananya beda. Perasaan gelisah mencekam, membuatku sulit tidur. Aku lupa beberapa hal kejadian malam itu. Yang pasti, malam itu adalah malam yang benar-benar terburuk yang pernah aku alami. Banyak hal yang terjadi dalam satu malam. Setelah sekian lama mereka tidak menampakkan diri, kini mereka benar-benar membalasnya dengan sangat membuatku ketakutan. Sekitar jam 12 malam, aku merasa ini benar-benar seperti deja vu. Seperti hal yang sama pernah terjadi sebelumnya. Suara ketukan pintu rumahku terjadi lagi. Saat itu, aku sudah memastikan bahwa semua orang ada di rumah dan sudah pada tidur, termasuk kakakku dan sepupuku. Jadi tidak mungkin ada orang yang mengetuk rumahku malam-malam begini. Aku sempat mengurungkan niat untuk beranjak pergi dari tidur tempatku. Namun rasa penasaran terus membuatku memberanikan diri untuk menghampiri suara tersebut. Mulai terdengar jelas, dan aku pun mulai melihat pintu rumahku yang terdapat suara ketukan itu berasal. Aku perlahan berjalan mendekati pintu. Tentu saja aku langsung mengarah ke jendela untuk mengintip ada siapa di luar. Seperti dugaanku, itu adalah Nenek Sembilan. Persis saat pertama kali ia muncul di rumahku. Dia berdiri di bawah pohon ceri depan rumahku. Aku yang ketakutan setelah lama dia tidak menampakkan diri, dan muncul dengan dadakan membuatku gemetar dan langsung berlari kembali ke arah kamarku. Kupikir setelah ini aku bisa langsung melompat ke tempat tidur dan tertidur karena takut. Namun langkah kakiku terhenti saat memasuki pintu kamar. Di tempat tidurku terdapat seseorang yang sedang tidur. Aku gak tahu itu siapa. Dia adalah seorang wanita dengan rambut panjang. Aku tak bisa melihat wajahnya karena posisi ia tidur membelakangiku. Namun aku tahu ini pasti bukan manusia. Dan lagi, di rumahku tidak ada wanita yang berambut panjang lebat seperti itu. Perlahan aku mundur dengan kaki yang sangat menggetar dan keringat yang bercucuran membasahi tubuhku. Tidak hanya sampai di situ. Ketika aku membalikan badan dan berjalan menuju ruang keluarga, aku melihat sebuah boneka plastik yang ukurannya lumayan besar. Kalau gak salah sih, boneka adik sepupuku yang ketinggalan. Boneka ini sebenarnya terlihat biasa saja. Hanya saja, ekspresi boneka ini benar-benar nampak tersenyum menyeringai sambil menatapku. Dan yang paling menyeramkan adalah ketika aku berjalan melewatinya, seolah pupil mata boneka ini mengikuti kemanapun aku bergerak. Aku sendiri pun lupa apa yang aku lakukan setelah itu. Yang jelas aku mondar-mandir di depan boneka itu hingga tersadar setelah aku bolak-balik. Malam itu adalah malam terpanjang bagiku dan paling terseram selama aku alami. Ada banyak hal yang terjadi sebenarnya, namun aku tidak bisa membahas akan hal itu. Kejadian-kejadian berikutnya di malam itu adalah kejadian yang membuatku sendiri bisa gila. Dan malam itu sebenarnya Nenek Sembilan muncul 2 kali. Namun akan lebih baik tidak aku ceritakan. Aku hanya mencoba move on dari kejadian malam itu dan tak mau membahas keseluruhannya karena kejadian itu telah membuat aku benar-benar trauma. Setelah kejadian malam itu aku tidak tidur hingga menjelang pagi dan jatuh sakit. Bahkan siangnya aku sempat mengalami kejang-kejang. Mungkin karena mentalku sempat terganggu. Dan sebenarnya aku sendiri lupa setelah kejadian itu. Semua pikiranku benar-benar blank.
dengan tatapan kosong. Aku bahkan tak mau berbicara dengan siapapun. Semua kejadian malam itu membuatku terngiang-ngiang dalam otakku. Akhirnya di malam-malam berikutnya pun, aku tidur dengan ditemani kakakku. Walaupun merasa sedikit aman, namun percayalah, mereka selalu datang tiap malam mendatangiku.